Bocoran render Honor 400 base model dan versi yang 400 Pro. Kemarin kita sudah bahas untuk yang versi LED ya, dan kita akan coba bahas yang versi base model dan versi Pro. Ini sangat menarik karena spesifikasinya ini jauh lebih berbeda daripada yang versi yang LED ya. Karena LED yang kemarin saja sudah menggunakan Dimensity 7025 dengan fabrikasi 6 nanometer dan kamera yang sudah 108 megapiksel. Itu versi LED. Bagaimana untuk versi yang base model dan versi Pro? Tonton video ini sampai habis karena ini sangat menarik dan perbedaannya itu sangat jauh. Honor 400 Pro menampilkan modul kamera belakang yang cukup menonjol dengan 3 lensa. Salah satu highlight utama adalah sensor kamera utama 200 megapiksel. Ya, Anda tidak salah dengar karena 200 megapiksel ini jelas menempatkan Honor 400 Pro sebagai penantang serius di arena fotografi mobile. Selain itu, bezel layarnya yang lebih tipis dibandingkan dengan saudaranya memberikan kesan yang lebih mahal dan lebih premium lagi. Sementara itu, Honor 400 versi standar tampilan sedikit lebih kalem dengan hanya 2 buah kamera belakang. Meskipun jumlah lensanya berbeda, bukan berarti kualitas fotonya itu berbeda atau kualitas videonya berbeda ya. Seringkali konfigurasi dua kamera yang dioptimalisasi dengan baik bisa menghasilkan foto tidak kalah jauh. Desain modul kamera juga tampak berbeda dengan versi Pro, memberikan identitas visual yang berbeda juga di masing-masing model. Jika dilihat dari detail, ada beberapa perbedaan secara kunci antara kedua model ini. Keduanya memang sama-sama mengadopsi layar datar flat screen, sebuah pilihan desain yang mungkin disukai oleh berbagai pengguna karena emang mudah untuk memasang tempered glass-nya ya. Terutama Honor 400 Pro diduga akan lebih hadir dengan 2 punch hole yang bagian depan ini membuktikan bahwa spekulasi menarik. Apakah itu berarti kamera depan ganda atau untuk selfie dan selfie-nya yang lebih kece atau kombinasi salah satu kamera itu. Untuk fitur face unlock yang lebih canggih dan aman, bahkan dalam berbagai kondisi minim cahaya pun kamera depannya ini sangat bisa digunakan untuk menampilkan wajah yang lebih jelas dan lebih baik. Sebagai konfigurasi kamera depan dan belakang, detail kecil pun seperti ketebalan bezel juga diperhatikan dalam Honor desain ini. Terutama pada Honor 400 Pro, tampak berusaha memaksimalkan area layar dengan bezel yang lebih tipis, menciptakan pengalaman visual yang lebih imersif dan lebih luas tentunya. Sementara Honor 400 meskipun tetap terlihat modern, tapi bezelnya ini sedikit lebih tebal daripada versi Pro-nya. Mari fokus pada sektor yang paling sering menjadi medan perang antara smartphone. Kamera Honor 400 Pro jelas mencari perhatian. Dengan kamera utama sebesar 200 megapiksel, angka sebesar ini tentu menjanjikan tingkat detail dan tingkat kualitas foto yang luar biasa. Tapi tidak memungkiri bukan yang menjadi acuan itu besar kameranya, tapi besar lensanya juga mempengaruhi kualitas foto ataupun video. Di sisi lain, Honor 400 dengan 2 kamera belakangnya mungkin akan lebih fokus pada kualitas kamera utama, dan yang satu lensa mendampingi kemungkinan besar ultrawide atau sensor kedalaman. Meskipun tidak semegah versi Pro, konfigurasi ini sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan fotografi sehari-hari. Kualitas akhir tentunya akan sangat bergantung pada tuning software dan pemrosesan gambar yang dilakukan oleh Honor. Jadi kita tunggu saja hasil nyatanya. Nanti siapa yang tahu si adik ini justru jadi kuda hitam. Kita beralih ke prosesor atau otak yang ada di dalam HP ini. Honor 400 akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 7 Gen 4, sementara Honor 400 Pro akan mengandalkan Snapdragon 8 Gen 3. Jika rumor ini benar ya, maka akan menjadi perbedaan yang lumayan signifikan ya antara kedua smartphone tersebut. Untuk urusan layar, keduanya dikabarkan akan menggunakan panel OLED dengan resolusi 1,5K.
menawarkan ketajaman yang lebih baik tanpa terlalu membebani baterai ukuran sedikit berbeda, yaitu 6,55 inci untuk Honor 400 dan 6,69 inci untuk yang versi Pro. Menariknya ini sedikit lebih kecil ya daripada pendahulunya atau Honor 300 Pro. Salah satu rumor yang sedikit wow adalah kapasitas baterai yang disebutkan bahwa kedua model ini kemungkinan akan diberkati baterai sebesar 7000 mAh atau lebih besar dari ini. Kapasitas ini tentunya sangat bisa digunakan atau bisa diandalkan dalam kebutuhan sehari-hari dan bisa diandalkan juga untuk kebutuhan kalian. Pada akhirnya, bocoran dan random spesifikasi Honor 400 serta Honor 400 Pro ini sukses membangun antisipasi yang tinggi dengan potensi kamera 200 megapiksel dan versi Pro chipset bertenaga Snapdragon 8 Gen 3 tentu saja bisa diandalkan dan diunggulkan, dan tentu saja baterainya juga jumbo. Seri ini tampak siap untuk membasmi persaingan di kancah flagship ataupun mid-range. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang Honor 400 base model dan 400 Pro. Ini sangat menarik ya, karena emang Honor 400 series ini sangat-sangat baik. Walaupun versi LED yang kemarin tentu saja sudah buas di kelasnya. Apalagi untuk versi yang Pro ataupun base model ini tentu saja bisa melibas di kancah pertarungan antar smartphone mid-range dan flagship. Ya, mungkin cukup sekian pembahasannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.